Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya semua dalam keadaan baik karena perlindungan dan kasih Allah yang luar biasa di dalam hidup kita setiap hari. Walaupun hari-hari sulit kita lewati, tapi kita percaya janji Tuhan itu pasti. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menerima kemurahan Tuhan, bagaimana di dalam kasih, dalam kemurahannya ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, penyertaan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hari-hari di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami tahu itu semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk berkat Engkau Tuhan atas kami semuanya. Terpujilah Engkau. Kalau sebentar kami akan dengar firman Tuhan, mari Tuhan berikan pada kami hati yang taat, hati yang setia, hati yang takut Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dipenuhi hikmat oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana menerima kemurahan Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang sebagai manusia kita begitu mudah lupa akan kasih Tuhan, akan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin pada saat kita sedang mengalami masalah, pencobaan, kesusahan, ya, kemudian kita berdoa dan Tuhan menjawab doa kita. Kita dengan mudah ketika Tuhan menjawab doa kita, kita dengan mudah juga melupakan bagaimana Tuhan sudah menjawab doa kita, dan kemudian kita mengeluh lagi dan terus mengeluh lagi. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat ke-6. Firman Tuhan, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikut aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Dia mengerti apa-apa yang diperlukan di dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 121 ayat 3-4 ia berkata, Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudaraku yang kekasih, walaupun terkadang di dalam hidup kita mengalami masalah, pencobaan, kita mungkin sudah berdoa, kita mungkin sudah begitu banyak mengeluarkan air mata kita untuk kita berdoa supaya dilalukanlah pencobaan, dilalukanlah masalah di dalam hidup kita. Tapi seolah-olah Tuhan menyembunyikan wajahnya. Dia seolah-olah tidak mendengar doa kita. Tapi tahukah saudaraku yang kekasih, Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Tuhan sekali-kali tidak akan melupakan kita. Tuhan mendengarkan kita. Telinganya tidak terlalu pendek untuk mendengarkan doa-doa kita. Tangannya tidak terlalu pendek untuk menjangkau kita semuanya, memberikan yang terbaik. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita semua renungkan apa yang sudah Tuhan buat di dalam hidup kita. Mungkin beberapa bulan ini kita mengalami begitu banyak kesulitan, terutama masalah ekonomi. Tentu saja semua akan mengalaminya. Tetapi saya mau katakan, orang percaya akan selalu mendapat kasih karunia Tuhan. Nah, kita bisa lihat pelajaran yang di dalam Alkitab dikatakan bangsa Israel itu keluar dari Mesir dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Ya, Tuhan menyatakan dengan berbagai hal-hal yang luar biasa, dengan dahsyat ketika membelah laut Tebrau, ketika Tuhan menjaga umat Israel, umat kesayangan, dan dengan tiang awan dan tiang api ditunjukkanlah jalan yang luar biasa. Ketika umatnya mengeluh tentang makanan dan tempat, Tuhan berikan yang terbaik. Tetapi apakah selesai?
Apakah kemudian bangsa Israel mengucap syukur? Apakah kemudian bangsa Israel berkata berterima kasih? Kita bisa lihat, tetap mengeluh. Apakah kemudian Tuhan marah? Apakah kemudian Tuhan melupakan bangsa Israel? Tidak. Hari ini kita bisa belajar. Kalau Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan kita kemurahan, itu bukan karena kita baik, bukan karena kita benar, bukan karena kita sudah melakukan apa yang baik, apa yang benar. Tidak, tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Apapun yang kita terima dalam hidup kita, kita tahu Allah turut bekerja untuk mendatangkan satu kebaikan di dalam hidup kita. Kita tidak perlu takut dengan segala sesuatu yang akan terjadi, karena kita percaya penjaga kita tidak akan pernah terlelap. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita belajar bagaimana caranya untuk bisa mengetahui rancangan Tuhan di dalam hidup kita, bagaimana kemurahan-kemurahan Tuhan itu bisa kita terima di dalam hidup kita. Kita lihat yang pertama, Dia memberikan penghiburan dan damai sejahteranya. Mazmur 23 ayat 4, firman Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudaraku yang kekasih, ketika kita mengalami persoalan dalam kehidupan kita, mungkin ada beberapa orang mencari penghiburan lewat caranya sendiri, lewat cara manusia. Entah dia pergi ke tempat-tempat yang menurut mereka itu tempat penghiburan, atau hal-hal yang lain. Tapi saya mau katakan sesuai dengan firman Tuhan, sekali-kali tempat-tempat atau penghiburan yang saudara cari secara manusiawi itu tidak akan bersifat kekal. Hanya ada di dalam perlindungan Tuhanlah ada damai sejahtera yang luar biasa, ada kasih Tuhan. Sekalipun kita ada di lembah bayang maut, sekalipun ada di lembah-lembah yang kelam, kita tidak takut bahaya, karena kasih dan anugerah Tuhan yang sempurna itu melebihi segala apapun, di luar akal kepikiran kita. Kita tidak pernah mengerti, dan Tuhan juga ingin kita tidak hanya harus selalu mengerti, tapi percaya ada janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Dia tahu yang terbaik untuk setiap anak-anaknya, sama seperti orang tua yang mengerti apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Karena itulah Tuhan mengasihi kita. Firman Tuhan menyatakan bagi kita semuanya bahwa tongkatmu dan gadamu itulah yang menghibur aku. Kasih, anugerah, penyertaan, perlindungan, kemurahan Allah yang selalu ada dalam hidup kita, itulah yang menyertai kita. Firman Tuhan dengan jelas, Dia menyediakan penghiburan dan damai sejahtera yang kekal untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, saudaraku, Tuhan mengerti dan Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan pada waktunya. Ayat kelima dari Mazmur 23, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Umumnya orang berkata ia mengalami kemurahan Tuhan ketika segala yang dibutuhkan di dalam hidupnya dipenuhi oleh Tuhan. Dia merasa bersukacita, dia merasa bagaimana Tuhan menjawab doa dia. Kemudian apakah setelah itu dia bisa berkata untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan? Saya kira kita sudah banyak mendengar, atau kita sendiri yang mengalami, atau kita sendiri yang melakukannya, bahwa ketika kita sedang menghadapi masalah atau persoalan, kita memohon kepada Tuhan dengan menangis, dengan berdoa sangat, kemudian Tuhan menjawab doa kita. Apakah setelah itu kita berkata, Tuhan terima kasih, aku tahu Engkau baik, untuk selama-lamanya kasih setiamu, dan kita tidak mengeluh lagi? Jangan-jangan kita tetap mengeluh. Nah, saudaraku yang kekasih, yang kedua tadi dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Hari-hari ini semua banyak orang mengeluh, apalagi terkait dengan masalah virus, ya, bukan cuma masalah kesehatan, tapi juga yang terutama adalah masalah ekonomi. Kita bisa lihat begitu banyak pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang sudah mulai mengurangi karyawan-karyawannya atau bahkan sudah tutup. Banyak toko-toko yang sudah mulai tidak dibuka lagi. Nah, itu yang luar biasa, saudaraku, masalah ekonomi sampai begitu luar biasa.
Semua orang penuh dengan ketakutan, semua orang penuh dengan kekhawatiran. Tapi jaminan daripada Tuhan itu luar biasa. Dia menyediakan makanan untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, bukan karena kita pandai, bukan karena kita hebat, tapi karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang Tuhan kerjakan, karena Dia tahu yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Yang ketiga, saudara, kita akan melewati masa-masa sulit ini. Seperti kita tahu, tidak ada satupun yang kekal, tidak ada satupun yang selama-lamanya, tidak ada satupun yang abadi di dunia ini. Semuanya akan ada masanya, akan ada waktunya. Pengalaman-pengalaman kita selama berbulan-bulan ini, saya percaya ada maksud Tuhan yang indah. Ya, kita mengerti ada sesuatu yang luar biasa. Mungkin kita tidak mengerti, tapi suatu saat ketika semuanya selesai, kita baru mengerti. Seperti ayat 5 dari Ayub pasal 42, dia berkata begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Kita lihat pengalaman Ayub yang luar biasa. Bagaimana dia mengalami sangat penderitaan. Bagaimana dia mengalami begitu banyak masalah dalam hidupnya. Tapi luar biasa. Ketika dia menyadari semuanya dipulihkan, dia baru mengerti. Dan dia menulis, sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Saudaraku, Tuhan itu luar biasa. Dia tidak pernah janji untuk tidak memberikan kepada kita masalah atau ujian. Dia tidak akan melepaskan kita dari masalah. Tapi Dia berjanji kita didampingi oleh Tuhan sepanjang hidup kita dalam menghadapi masalah. Terkadang Tuhan meneduhkan badai dalam hidup kita. Terkadang Tuhan meneduhkan hati kita di tengah badai. Tuhan mau setiap kita mengerti tujuan Tuhan di dalam hidup ini. Kita akan merasakan kasih-Nya. Kita akan merasakan sukacita bersama dengan Tuhan. Seperti kata Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku. Daud berkata, seumur hidupku aku akan diam di dalam Tuhan sepanjang masa. Saudaraku yang kekasih, inilah janji Tuhan di dalam hidup kita. Inilah janji Tuhan di dalam masa-masa seperti sekarang ini. Semua orang sedang mengalami hal yang seperti itu. Siapapun kita, sebaik apapun kita, sehebat apapun kita akan mengalami masa-masa yang sulit. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Bersyukurlah kepada Dia, karena kita memiliki Tuhan yang hebat dan luar biasa. Saya percaya, ini kita bisa dapat kalau kita percaya sungguh kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkata, aku tahu rancangan yang ada padaku tentang engkau, yaitu rancangan dan masa depan yang penuh dengan harapan. Saudara yang kekasih, firman Tuhan kita boleh imani dengan luar biasa, dan kita percaya itu akan terjadi dalam hidup kita. Kita bersungguh-sungguh, kita percaya, kita bersyukur akan kasih Tuhan. Jangan lupa, tetap percaya, tetap bersyukur, dan tetap bersukacita dalam pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk berkat-berkat perlindungan Tuhan yang luar biasa. Untuk seluruh jemaat-jemaat-Mu, untuk setiap kami yang mendengarkan khotbah ini, yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kami yang percaya kepada-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami juga rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah yang mengasihi kita, Allah yang mengetahui, Allah yang mengerti segala kebutuhan hidup kita, dan Dia yang menyediakan. Terimalah berkat daripada Yesus Kristus Tuhan kita, karena kasih-Nya yang sempurna di dalam hidup kita. Dia rela mati untuk menggantikan kita semua. Terimalah berkat daripada Roh Kudus, penyertaan-Nya yang sempurna di dalam hidup kita, mendampingi kita sampai hari ini. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan jadilah berkat dimanapun kita sekalian berada. Tuhan memberkati. Amin.